Baik, kita lanjutkan ke video yang kedua ya. Ini yang metode substitusi bagian ketiga, yaitu metode substitusi dengan fungsi inverse atau fungsi balikan trigonometri. Contoh, misalkan saya punya X sama dengan tangan Y, maka turunan dari X, karena dia tangan berarti sekant kuadrat ya. Karena di sininya Y berarti sekant kuadrat Y dy. Ya, karena fungsi ininya tangannya dalam Y. Sehingga nanti kita bisa rubah menjadi bentuk dy per dx ya, turunan itu sama dengan 1 per sekant kuadrat Y. Selanjutnya kita perhatikan sebuah segitiga siku-siku ya, seperti ini. Ini X, ini Y ya. Untuk sumbu X. Mohon maaf, bukan sumbu X. Ini panjangnya X, ini panjangnya Y. Kemudian ini yang garis miringnya akar X kuadrat plus 1. Kemudian yang sini panjangnya satu satuan ya. Nah, selanjutnya kita misalkan X-nya ini adalah tangan Y ya. Maka cos dari Y itu sama dengan 1 per cos ya. Ingat, cos itu berarti sami ya, samping per miring. Sampingnya 1, Y-nya ada di sini posisinya. Berarti 1 per akar X kuadrat plus 1 ya. Ini nilai Y-nya, sudutnya. Sehingga cos kuadrat Y itu sama dengan, nah ini dikuadratkan juga, 1 tetap 1 ya. Akarnya hilang, berarti X1 per X kuadrat plus 1. Kemudian sekant kuadrat Y ya. Nah, karena sekant itu 1 per cos, jadi posisinya dibalik, jadi X kuadrat plus 1 ya. Sekant kuadrat Y berarti 1 per cos kuadrat Y. Selanjutnya nanti kita peroleh dy per dx ya, sama dengan 1 per sekant kuadrat Y ya. Terus ini ya, ke soal ini dy nya sekarang sama dengan, ini kena 1 jadi dx per sekant kuadrat Y. Nah, sekant kuadrat Y nya itu tadi adalah X kuadrat plus 1, berarti nanti dy sama dengan dx per X kuadrat plus 1. Nah, kita misalkan ya, dy sama dengan dx per X kuadrat plus 1. Nah, kita integralkan masing-masing. Yang ruas kiri sama dengan kita integralkan, ruas kanan sama dengan juga kita integralkan. Sehingga integralnya adalah integral dy. Berarti di sini angkanya 1 ya. Jadi nanti kita dapatkan y itu sama dengan integral dx per X kuadrat plus 1. Sama-sama diintegralkan. Berarti ini sama dengan integral y. Y yang ini y hasilnya. Kemudian yang sebelah kanan sama dengan, itu masih belum selesai, dia masih dapat bentuk integral dx per X kuadrat plus 1. Nah, kemudian kita misalkan X itu sama dengan tangan Y, maka Y sama dengan arcus dari tangan X, yaitu tangan pangkat min 1x. Nah, sehingga dx per X kuadrat plus 1 itu sama dengan arcus tangan X plus C ya, plus C. Nah, kemudian jika integral dx per X kuadrat plus A kuadrat sama dengan A1 per A arcus tangan itu tadi tangan min 1 ya, X per A plus C, maka A dan C nya adalah sebuah konstanta. Nah, selanjutnya ini rangkuman ya, rangkuman beberapa rumus integral substitusi. Nah,
tulis di kertas besar-besar, tempel di kamar atau di mana yang sering terlihat. Yang pertama, integral dari akar A kuadrat min X kuadrat itu sama dengan sin inverse sin pangkat min 1 ya, atau sin inverse dari X per A ditambah C. Kemudian nanti yang bentuk yang kedua, yang pertama tadi akar ya dalamnya, kemudian dua-duanya pangkat ya, konstanta dikurangi dengan variabel pangkat kedua. Kemudian yang kedua dx per x ya, ada x-nya di luar, kali dengan x kuadrat min A kuadrat ya. Nah, kalau yang di atas tadi A kuadrat min X kuadrat, sekarang X kuadrat min A kuadrat yang bawahnya dikali X. Berarti ini sama dengan 1 per A sekan kuadrat harga mutlak X per A ditambah dengan C. Nah, sekannya kita rubah jadi cos, jadi ini posisinya jadi dibalik ya. Jadi 1 per A cos inverse dari A per mutlak X plus C. Selanjutnya bentuk yang ketiga dx per x kuadrat plus A, ini nggak ada akarnya ya. Coba perhatikan ya, tiga bentuk ini bedanya di mana. Yang ini dengan ini bedanya di x, ini nggak ada x. Kemudian ini posisinya dibalik ya, jadi x kuadrat min A kuadrat. Kalau yang itu masih A kuadrat min X kuadrat yang atas. Terus yang bawah integral untuk dx per, di sini nggak ada akar ya, jadi langsung polos gitu ya. Jadi x kuadrat plus A kuadrat itu sama dengan 1 per A tangan inverse dari X per A plus C. Oke. Selanjutnya contoh, hitunglah integral 7 per X kuadrat min 6X plus 25. Oke. Maka kita selesaikan, ini 7 konstanta jadi bisa masuk ke depan. Nanti sisanya 1 jadi dx per X kuadrat min 6X plus ya 25 nya kita rubah jadi 9 plus 16 ya. Nah, sehingga nanti bisa ubah pecah suku lagi. Jadi hasilnya 7 dikali integral dx per X kuadrat min 6X plus 9 plus 16. Nah, X kuadrat min 6X plus 9 nya itu bisa kita pecah menjadi X min 3. Nah, pangkat 2 ya, karena itu dua-duanya sama ya, X pangkat min 3. Sehingga selanjutnya, nah ini kita misalkan pangkat 3 nya itu kita misalkan sebagai U. Jadi U sama dengan X min 3. Sehingga kita peroleh bahwa X min 3 nya tambah 16 itu sama dengan U kuadrat, X min 3 nya U ya. Ya, jadi ini X min 3 nya kan U. Jadi U kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Oke, kita ingat bahwa integral X kuadrat plus A kuadrat dx ya, tidak ada perhitungan apapun untuk ini ya, X-nya ya. Sehingga hasilnya X kuadrat plus A kuadrat sama dengan 1 per A tangan inverse X per A plus C. Oke, sehingga biar kelas kiri dan luas kanan sama, A-nya kita tulis sama dengan 4. Nah, kemudian soalnya 7 per X kuadrat min 6X plus 25 ya. Kita rubah, kita manipulasi. Berarti nanti 7 dikali dengan integral du per nih X kuadrat plus 6X plus 25 itu sama ya. Mungkin kalau kita bisa sederhanakan ya, 2 suku. Nah, tapi ini kita pakai ya yang contoh di atas, sehingga ini jadi U kuadrat plus
4 kuadrat. Itu sama dengan 7 dikali 1/4 dikali tangan inverse U per A. Oke, cukup. Selanjutnya, ya, berikutnya kita lihat rangkuman ya dari beberapa rumus integral yang substitusi. Ya, rumus integral yang disubstitusi fungsi inverse, ya, balikan yang trigonometri. Yang pertama dx per akar a kuadrat min x kuadrat itu sama dengan sinus sin inverse x per a tambah c. Terus yang kedua dx per x-nya tadi ikut ya di bawah, x dikali dengan akar x kuadrat min a kuadrat. Oke ya, jadi nanti ini jadi 1 per a secant nah tadi ya. Nah, sehingga kita lihat lanjutannya ya. Tadi 1 per cos kuadrat x kuadratnya sudah bisa kita rubah ya. Jadi 1 per cos kuadrat U ya, kemudian dikali dengan penyelam dari tan dari per 2 ya ini.